Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Akaholic TV. Tentu saja dalam kali ini kita akan kembali dalam cerita rakyat Nusantara. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, tentu saja kali ini Akaholic TV akan menyajikan cerita-cerita rakyat tentang legenda, dongeng, dan tentu dari cerita para sesepuh-sesepuh yang sangat populer dan terkenal di daerah masing-masing, bahkan di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan menceritakan tentang cerita si pahit lidah. Dalam sebuah pertarungan si pahit lidah dengan Arya Tebing, dan menjadi kekalahan si pahit lidah. Tentu saja cerita ini dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan sebuah provinsi yang berada di Indonesia, yang berada di Pulau Sumatera, yang beribu kotakan kota Palembang. Sahabat sekalian, tentu saja akan teringat tentang khas makanan di Sumatera Selatan ketika bicara tentang Palembang. Salah satunya adalah pempek Palembang. Ternyata bukan hanya kaya akan kuliner, tetapi Sumatera Selatan juga memiliki banyak budaya dan legenda. Kali ini kita akan bercerita tentang si pahit lidah. Dahulu ada seorang pangeran bernama Srunting, atau yang sering disapa oleh rakyat Besemah dengan sebutan atau julukan Srunting Sakti. Ia adalah keturunan raksasa dari daerah Sumedang. Ada suatu sifat buruk yang dimilikinya, yaitu selalu iri dengan milik orang lain. Rasa iri ini dirasakan juga kepada saudara iparnya, atau adik dari istrinya sendiri yang bernama Arya Tebing. Rasa iri tersebut berlanjut dengan pertengkaran di antara keduanya. Pertengkaran tersebut berlanjut menjadi permusuhan besar. Penyebabnya mereka memiliki ladang padi bersebelahan yang dipisahkan oleh pepohonan. Di bawah pohon itu tumbuh cendawan. Cendawan yang menghadap ke ladang Arya Tebing tumbuh menjadi logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ladang Srunting tumbuh menjadi tanaman yang tidak berguna. Srunting menuduh Arya Tebing telah menggunakan ilmunya untuk mengubah cendawan miliknya menjadi tumbuhan ilalang. Pada suatu hari kejadian perkelahian sengit antara Srunting dan Arya Tebing. Karena Srunting lebih sakti, Arya Tebing terdesak dan hampir terbunuh. "Kakang, jangan bunuh saya, Kakang," kata Arya Tebing. Namun Arya Tebing berhasil melarikan diri. Kemudian ia menemui dan membujuk istrinya, istri dari Srunting, untuk memberitahukan rahasia kesaktian Srunting atau kakaknya. Setelah mendengar rahasia kesaktiannya, Arya Tebing kembali menantang Srunting. Srunting menerima tantangan itu. Ketika perkelahian berada pada puncaknya, Arya Tebing hampir saja dikalahkan. Pada saat terdesak itu, Arya Tebing melihat ilalang yang bergetar. Segera ia menancapkan tombaknya pada ilalang yang bergetar itu. Srunting langsung terjatuh dan terluka parah. Srunting kaget, dan adik iparnya dapat mengetahui rahasianya itu, padahal hanya istrinya yang tahu. Merasa dikhianati istrinya, ia pun pergi mengembara. Srunting pergi betapa di Gunung Sikuntang. Oleh Dewa Mahameru, ia dijanjikan kekuatan gaib. Kesaktian itu berupa kemampuan lidahnya mengubah sesuai yang diinginkannya. Selanjutnya ia berniat kembali ke kampungnya di daerah Sumedang. Dalam perjalanan pulang tersebut, ia menguji kesaktiannya di tepi Danau Ranau. Dijumpainya hamparan pohon-pohon tebu yang sudah menguning. Srunting pun berkata, "Jadilah batu." Maka benarlah tanaman itu berubah menjadi batu. Ia pun mengutuk setiap orang yang dijumpanya di tepian sungai Jambi menjadi batu. Sejak saat itu, Srunting mendapat julukan si pahit lidah. Setelah sekian lama berjalan dari satu daerah ke daerah lainnya,
Sipaid lidah pun sadar atas kesalahannya, dan dia yang menebus segala kesalahan dengan kebaikan. Dikabarkan ia mengubah bukit serut yang gundul menjadi hutan kayu yang rimbun. Penduduk setempat senang dan menikmati hasil hutan yang berlimpah. Walaupun kata-kata yang keluar dari mulutnya telah berbuah manis, Serunting tetap dijuluki sebagai si pahit lidah. Nah sahabat Akoli TV, tentu saja banyak sekali cerita-cerita tentang Serunting Sakti atau si pahit lidah. Sengaja kami membuat cerita ini begitu pendek agar sahabat sekalian bisa mencari lebih banyak lagi cerita tentang Serunting Sakti. Tentu saja akan kami bahas di Akoli TV dalam sebuah channel yang sama, tapi dalam episode yang berbeda, yaitu tentang kesaktian si pahit lidah harus melawan si mata empat, dan lain cerita-cerita tentang si pahit lidah. Terima kasih sahabat atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.